Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh Indonesia. Terkait hal tersebut diperlukan suatu program yang konsisten dan berkesinambungan sehingga pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari Minggu 16 Maret 2025, Komisi 9 DPR RI bersama Badan POM menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE terkait informasi obat dan makanan melalui website BPOM dan aplikasi BPOM Mobile yang digelar di Desa Sawo dan Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Turut hadir anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Rizky Ranisa, pengawas farmasi dan makanan ahli Madya Balai POM di Surabaya, Rini Wulansari, dan Kepala Balai POM Kediri, Gideon. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menunjukkan berbagai contoh obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Obat-obat tersebut bebas diperjualbelikan di pasaran. Jika masyarakat memerlukan bantuan obat-obatan, ia menegaskan untuk datang ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan perawatan yang optimal serta mendapatkan obat sesuai dosis. Ia menegaskan agar masyarakat tidak mengkonsumsi obat dengan izin Dinkes atau Dinas Kesehatan. Meski terlihat meyakinkan, namun Dinkes sudah tidak berwenang dalam perizinan obat-obatan. Pil setelan, warung, toko, stop beli pil setelan. Loh, nyapa Pak Nur? Cocok kayak bar cenut-cenut kejulinu ngombe pil setelan malah waras. Nggih, itu bahan kimia secara aturan hanya bisa diminum atas resep dokter sudah punya ukuran. Kalau penyakit A, ngombe ini sehari sekian, berapa kali, sampai hanya seminggu. Kalau nanti tidak ada perubahan, konsultasi dokter malih, mungkin perlu diganti obatnya. Lele awet diorane resepnya diombe terus, lama-lama yang kena efek itu organ tubuh kita, biasanya ginjal. Nggih, nuwun sewu, karena saya di Komisi 9 membidangi
kesehatan, banyak laporan yang masuk, anak sekolah, remaja sudah banyak yang kena gagal ginjal. Pak Ibu, lek gagal ginjal ya angel marine seumur hidup cuci darah. Apa? Ngombe obat ngawur. Nggih, beli makan makanan pemanis yang sehari-hari minum minuman pemanis kemasan, apalagi yang belum ada izin BPOM-nya. Oke. Kemudian juga ada ini termasuk borak, uyah bleng dan lain-lain ini yang juga berbahaya. Uyah bleng itu berbahaya, Ibu. Oke, mungkin dijelaskan oleh Bu Rini. Termasuk ini gatal-gatal, kobra India. Oke. Kok guyu itu Bu niki. Ini dilihat namanya izin Depkes RI jelas ngapusi. Pokoknya nek tulisannya Depkes RI gak Bu sekarang Departemen Kesehatan enggak ada. Yang ada itu Kementerian Kesehatan. Pokoknya nek tulisan Depkes wis iki jelas palsu. Nggih. Golek badi saoke-oke tinggi memanfaatkan masyarakat yang kurang tahu. Pabrik sugih masyarakat ya loro. Paham Bapak Ibu? Pokoknya nek Depkes itu ngapusi. Sing bener BPOM. Kalau obat tradisional ya BPOM TR nomor sekian. Ini Depkes RI nomor TR loh, ini jelas ngapusi. Ini pabriknya sudah dipenjara yang punya pabrik ini. Oke? Hati-hati Bapak Ibu ya, khususnya bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang suka minum herbal untuk stamina pria. Biasanya ndok bebek, madu, karo nopo, alhamdulillah niku tasih alami, diublek diunjuk ya, tambah STMJ luar biasa. Tapi saya ngunjuk dalam bentuk kemasan stamina pria, hati-hati, harus ada izin edarnya. Jangan sampai hanya terpancing karena namanya kok kok menantang Pak Nur, kok suwai ini bisa membahagiakan istri untuk stamina pria. Jenenge apa Mas? Anu Pak Nur, jenenge herbal stamina pria Li Cheng Sui. Kuwi. Lah aku bayangne Pak Nur, dilu teh enak apa meneh suwi. Pokoknya jenenge sing aneh-aneh sing nyeromoh-nyeromoh ngono mesti ditolak sama BPOM. Mboten enten izine. Paham Bapak Ibu? Jenengan pengen ngombe jamu lek tujuannya tambah sehat to nggih to? Jenengan ngunjuk obat pengennya tambah sehat to nggih? Maka harus sesuai aturan dan dosisnya. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Mada Balai POM di Surabaya, Rini Wulansari, menjelaskan tentang berbagai jenis label yang tertera di setiap kemasan obat. Masing-masing label menggambarkan tingkat dosis obat, yang menambahkan bahwa BPOM akan terus mengawasi produk, mulai dari masa praproduksi, produksi hingga akhirnya dipasarkan. Jika efek negatif lebih banyak terjadi, maka BPOM berhak mengkaji kembali. Nah ini ya, kelihatan nggak ketutupan ya? Di sini ya. Nah di sini di labelnya. Jadi mulai sekarang sudah mulai membiasakan membaca label ya. Jadi kalau dapat obat dilihat, dibaca ya. Kemudian itu tadi K ya. Kalau ini
biru ya. Nah, apa sih bedanya gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau lingkaran hijau itu artinya obatnya itu bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter. Bapak Ibu silakan bisa beli di toko obat, di supermarket ya, silakan. Kalau yang biru itu juga sama, bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter. Tapi ada batasannya. Di belakangnya itu ada kotak itu peringatan. Nah, itu dibaca peringatannya ya. Kemudian kalau yang K, ini obat keras. Obat keras itu harus dibeli dengan resep dokter ya. Kalau Bapak Ibu beli ke apotek, mau beli antibiotik misalkan ya, tetrasiklin ya. Mau beli tetrasiklin, gak dikasih sama apotek ya, jangan marah ya. Karena memang aturannya begitu. Itu untuk melindungi Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa? Karena kalau kami bebaskan Bapak Ibu membeli tanpa resep dokter, ada resikonya nanti untuk kesehatan ya. Jadi makanya kami mengklasifikasikan dengan tujuan untuk melindungi Bapak Ibu semuanya. Kemudian apalagi yang ini plus itu ya, itu narkotik, golongan narkotik. Nah itu lebih-lebih kalau itu ya, kalau dijual bebas sangat berbahaya ya. Nah itu harus dibeli dengan resep dokter dan hanya dibelinya di apotek dan ya gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah Bapak Ibu, untuk obat ini kita juga ada pelaporan ya, namanya Pharmacovigilance Bapak Ibu ya. Jadi kami Badan POM itu tadi kan kami selalu mengawasi ya, meskipun sudah beredar obat ini tetap kami awasi Bapak Ibu ya. Apabila ternyata efek sampingnya itu lebih besar ya dibanding manfaatnya, itu akan kami kaji kembali ya. Meskipun obat itu sudah beredar di masyarakat, ternyata banyak keluhan nih dari masyarakat ya yang mengadukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, apabila Bapak Ibu beli obat ternyata mengalami efek samping yang misalkan sampai pusing, mual dan lain-lain ya. Nah itu silahkan laporkan. Laporkannya kemana? Ke tempat Bapak Ibu mendapatkan obat ya, ke apotek, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter ya, disampaikan. Nanti dari sarana itu akan menyampaikan ke kami, ke Badan POM. Nih kayak gini, kelihatan nggak gambarnya? Nah ini nanti iseng-iseng nanti kalau beli ya, beda-beda, ada yang begini, itu apa sih bedanya gitu ya. Nah bedanya adalah berdasarkan tingkatannya Bapak Ibu. Kalau jamu kayak gini, ini hanya berdasarkan empiris saja, berdasarkan riwayat nenek moyang ya, dari nenek moyang ini bisa mengobati misalkan bahan turun-temurun kayak gitu. Tapi kalau yang ada batang 3 gitu, saya nggak bawa contohnya. Nah itu bahan bakunya itu sudah distandarkan, sudah diuji. Jadi lebih teruji lagi ya, seperti itu ya. Karena apa? Namanya herbal, kandungannya tuh macam-macam ya. Kandungannya macam-macam. Nah ini sudah diisolasi, sudah diekstraksi, mana yang lebih mengarah ke pengobatannya, seperti itu udah diuji. Kemudian kalau yang batangnya ini, tulang daunnya itu membentuk lingkaran, namanya fitofarmaka, itu lebih tinggi lagi kelasnya. Karena bahan bakunya sudah diuji, produknya sudah diuji, dan sudah dilakukan uji praklinis dan klinis, jadi sudah diujikan juga begitu untuk khasiatnya. Silakan. Kepala Balai POM Kediri, Gideon, menegaskan agar masyarakat lebih jeli memilih produk dengan menerapkan budaya keamanan pangan melalui ceklik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Cek kemasan, kenapa kemasan yang penting? Karena kemasan itu sudah punya standar sendiri, khususnya yang makanan itu seperti susu. Tadi dibilang Pak Nur Hadi juga, kalau kita beli roti kaleng gitu, jadi rotinya nanti sudah penyok gitu, udah penyok. Itu biasanya bagian dalam lapisannya khusus, untuk susu itu khusus. Nanti kalau susunya sudah penyok, bagian dalamnya itu biasanya udah rusak. Nah kalau sudah rusak nanti bakteri bisa masuk. Susu
makanan khususnya itu tempat tumbuhnya mikroba bakteri itu cepat sekali. Nah kalau sudah tumbuh dia nanti bakteri itu kalau kita konsumsi udah otomatis nanti disentri biasanya, sakit perut. Kemudian yang kedua cek label. Nah tadi sudah bolak-balik disampaikan oleh Bu Rini, Pak Nur Hadi juga tadi. Label ini penting, kenapa? Karena dari Badan POM sudah ngatur. Pelaku usaha itu harus mencantumkan contoh seperti tadi obat tradisional. Di situ ada aturan makannya, ada aturan pakainya. Jadi berapa kali minumnya, seberapa banyak, kapan, pakai apa gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti disampaikan tadi, harusnya obat melalui dubur malah dimakan. Nah, itu nanti salah, efeknya nggak ada, malah jadi penyakit nanti sama kita karena fungsinya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya yang ini terkait izin edar, cek izin edar. Kenapa ini penting izin edar? Izin edar itu macam, biasanya ada tulisannya situ BPOM, RI, MD, ML sekian untuk makanan. Nanti untuk kosmetik dia NA, NC segala macam ada tulisannya. Nah itu penting karena kalau dia sudah ada izin edarnya berarti BPOM ngecek. Kita mengecek di sarana produksinya. Setelah diproduksi juga kita cek kembali produknya dijual gitu di swalayan, di toko gitu, itu kita beli, kita sampling lagi, kita uji lagi di laboratorium. Ini aman enggak? Untuk jaminan supaya masyarakat aman, terlindungi dari obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian selanjutnya tadi sudah izin edar, yang terakhir itu kadaluarsa. Nah kadaluarsa ini juga penting. Kalau saya belanja itu beli itu kemasan, udah pasti saya bolak-balik, saya lihat ED-nya. Nah kadang kalau diskonan itu ED-nya itu pendek Bapak Ibu. Dia ada diskon 30%, 40% gitu dia korting harganya. Udah pasti itu ED-nya pendek biasanya kalau tidak lagi promo gitu. Nah itu jadi perlu sangat perhatian sekali kita melihat. Ini kita nanti konsumsi habisnya berapa lama gitu. Jadi jangan sampai kita beli diskonan, ED-nya pendek, kita simpan. Nah, terus nanti begitu kita lihat ED-nya sudah habis, kita masih konsumsi, sayang, eman ini nanti gitu. Jangan. Jadi belilah berdasarkan, kita harus cerdas. Kita beli makanan itu, obat itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alhamdulillah, saya Nur Hadi, Komisi 9 DPR RI, hari ini melakukan sosialisasi bersama BPOM di wilayah campur darat, khususnya Desa Sawu dan Desa Ngentrong. Dan alhamdulillah saya juga didampingi sahabat saya, Mas Rizky Ranisa, selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi Nasdem. Pentingnya sosialisasi bersama BPOM kaitannya dengan produk-produk obat tradisional, jamu ya, ini agar masyarakat lebih teliti dan jeli dalam memilih dan memilah produk-produk obat tradisional yang aman untuk dikonsumsi. Karena jangan sampai kita membeli jamu tradisional atau herbal yang ternyata belum punya izin edar BPOM. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, lebih bahayanya lagi kalau jamu tradisional tersebut mengandung BKO, bahan kimia obat. Nah ini justru akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Yang inginnya kita sembuh dari sakit justru malah makin tambah sakit gitu kan. Ya, alhamdulillah tadi banyak pertanyaan, banyak diskusi dari masyarakat terkait materi ini, dan semoga masyarakat khususnya campur darat bisa tercerahkan. Badan POM bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI senantiasa selalu mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam menjamin keamanan obat dan makanan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjadi konsumen cerdas sehingga mampu memilih obat dan makanan yang aman. Pengawasan berbasis resiko oleh Badan POM difokuskan pada tindakan pencegahan. Salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE bersama tokoh masyarakat.
Selain di Desa Ngentrong, giat ini juga dilangsungkan di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Selain anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi, giat di Desa Sawo ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Rizky Ranisa, pengawas farmasi dan makanan ahli madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari, dan Kepala Balai POM Kediri Gideon. Dalam penyampaiannya, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi membahas tentang kebiasaan masyarakat dalam menyambut Lebaran, yaitu mempersiapkan bahkan membeli berbagai produk pangan olahan. Masyarakat dihimbau untuk tetap jeli memilih, karena dengan euforia menyambut Lebaran, banyak oknum yang memperjualbelikan berbagai produk yang tidak aman. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini penting sekali nggih, karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, kula panjenengan tamtunipun sami-sami persiapan untuk membuat sekaligus mungkin belanja juga kaitannya dengan produk-produk pangan olahan. Sing mengke jenengan suguhaken, jenengan pajang wonten meja teng ruang tamu bermacam aneka ragam jajan, snack, roti dan lain-lain Bapak Ibu nggih. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ada pengalaman di Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, ada setelah kita berkunjung, silaturahmi, saling bermaaf-maafan, teng sedulur, teng sederek, teng tanggi, duka teng tonggo desa, teng luar daerah, pas wangsulipun, pas konduripun, nun sewu, padaran krasa mboten sekeco, slemet-slemet kados murus. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimakan ini berbagai macam snack, jajan dan suguhan yang dimakan ini ternyata masih belum layak untuk dikonsumsi. Nah, terus bagaimana Pak Nur? Awake dhewe nyuguhi para dulur-dulur nggih dari berbagai macam makanan, nggih, jajan dan lain sebagainya, kersane dikonsumsi niki aman, ya, sehat dan tidak ada efek samping atau tidak ada resiko kaitannya dengan kesehatan. Nah, contoh yang sudah dipajang di depan sini Bapak Ibu, nanti beliau berdua dari Balai POM yang akan menjelaskan kaitannya berbagai produk pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Nggih, contoh kaitannya kerupuk, ada juga kerupuk itu yang warnanya merah menyala, hijau menyala. Nah, ini nanti tanda-tandanya jenengan ngertos personal, nanti diberitahu beliau. Karena ada sebagian kerupuk yang bahan pewarnanya itu bukan bahan pewarna yang khusus untuk makanan, tapi ada mereka yang pakai bahan pewarna dari tekstil, dari pakaian. Nah, saiki pewarna dari tekstil, dari pakaian dipakai untuk makanan, ya tentu kalau kita makan pasti akan bermasalah pada kesehatan kita Bapak Ibu. Oke. Nah, kadang nggih nun sewu ada oknum pedagang yang hanya cari untungnya saja, cari untung besar karena bisa jadi bahan pengawet tekstil itu jauh lebih murah daripada bahan pengawet makanan yang aman Bapak Ibu. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari memaparkan tentang konsumen cerdas memilih produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Melalui KIE ini, ia mengharapkan masyarakat lebih cerdas dan berdaya
dalam memilih produk yang aman, terhindar dari berita hoaks, serta menerapkan budaya keamanan pangan melalui ceklik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Bapak Ibu tahu nggak bedanya misalkan Ibu membuat produk makanan, tempatnya kemproh, kotor dengan yang bersih, amanan yang mana Bapak Ibu? Nah, bersih. Nah, di situ kan ada peran Ibu sebagai produsen atau Bapak sebagai produsennya. Itu juga sama dalam rangka mengawasi produk makanan yang beredar di masyarakat. Kemudian satu lagi sistem pengawasan itu adalah unsur masyarakat. Nah, kami mengundang Bapak Ibu semuanya di sini bekerja sama dengan DPR RI Komisi 9. Ini adalah kami mau mengajak Bapak Ibu, selain kami mengedukasi Bapak Ibu, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mengawasi peredaran obat dan makanan ini. Bagaimana caranya? Tadi di depan sudah sering disampaikan klik. Ya, tadi juga Bapak Ibu udah senam. Nah, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tuh bagaimana? Bapak Ibu sebagai konsumen, nah, sebelum membeli atau mengkonsumsi obat dan makanan selalu ingat ceklik. Nah, di situ peran Bapak Ibu. Misalkan gini, Bapak Ibu tahu ya, produk ini nggak aman. Misalkan ya, tapi Bapak Ibu tetap membelinya. Nah, berarti di sini ada peran dong Bapak Ibu di sini untuk membuat makanannya tidak aman ini tetap beredar, betul nggak? Tuh, jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu, ayo, kalau misalkan menemukan obat atau makanan ataupun kosmetik ataupun obat tradisional yang tidak aman, jangan dibeli, jangan dikonsumsi, ya. Nah, karena semuanya ini adalah, semua pelaku usaha ini tujuannya adalah untuk ke konsumen. Kalau konsumen ini sudah tahu, sudah pinter, sudah bisa memilih produknya, akhirnya produk-produk yang tidak aman ini lama-lama bisa hilang ya, bisa hilang ganti dengan produk-produk yang aman. Betul nggak? Betul. Kami Badan POM, kemudian tidak bisa kami melek 24 jam untuk mengawasi semua produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat ya. Kalau kami tidak dibantu oleh Bapak Ibu semuanya di sini. Karena apa? Kita sudah mengawasi nih. Ini nggak aman, sudah kita tarik, sudah kita musnahkan. Namun misalkan masih tetap ada produsen yang nakal dan Bapak Ibu masih tetap membelinya. Nah, akhirnya kan tetap beredar produk itu. Bahkan pernah ya ada produk makanan ya, kerupuk. Dia menggunakan pewarna yang berbahaya, pewarna kain. Pernah dengar rodamin B Bapak Ibu? Nah, di situ sudah kami edukasi. Mereka akhirnya mengganti dengan pewarna yang aman untuk makanan. Namun ternyata mereka balik lagi. Kenapa? Alasannya apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu nggak? Karena banyak yang meminta kerupuk seperti yang dulu gitu loh. Nggak laku produk kerupuk yang menggunakan pewarna yang aman untuk makanan itu karena warnanya kurang cerah, kurang mencolok. Masyarakat minta yang dulu, akhirnya kembalilah mereka menggunakan pewarna yang tidak aman. Nah, di sini ada tanggung jawab peran dari Bapak Ibu sebagai konsumen yang membuat produsen itu menjadi kembali lagi tergoda gitu ya. Tergoda ya. Jadi monggo mulai sekarang Bapak Ibu nanti kami jelaskan ciri-cirinya makanan yang tidak aman itu yang bagaimana. Nah, mulai sekarang kami harapkan Bapak Ibu sudah bisa mulai memilah-milahnya ya, sehingga kita bisa pelan-pelan kita bisa memusnahkan untuk produk-produk makanan yang tidak aman ya. Setelah sempat dibahas oleh pengawas farmasi dan makanan ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari, Kepala Balai POM Kediri Gideon memaparkan secara detail budaya keamanan pangan melalui ceklik. Kemasan ini juga penting, seperti banyak kan kita itu ada yang jual-jual roti gitu cuma dibungkus plastik. Nah, itu juga dipastikan dia rapat, tertutup. Karena kalau sudah hitungannya lewat hari apa gitu pasti nanti ada yang tumbuh nanti mikrobanya. Nah, lanjut.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah cek label. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, penting untuk label. Kenapa? Karena di Badan POM mewajibkan pelaku usaha itu mencantumkan label, penting untuk konsumennya lihat. Misal kita itu alergi kacang gitu, jadi kita bisa ngelihat di situ, oh ada kacangnya kita nggak beli seperti itu. Nah, ini juga pengaruh di ini khususnya obat tradisional. Obat tradisional itu biasanya ada ketentuannya, cara pakainya seperti apa, terus dia diminum berapa kali sehari gitu. Di situ ada informasinya juga khusus untuk yang rentan. Mungkin nanti obat tradisional yang ini tidak cocok untuk yang punya penyakit ini gitu. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita blunder, kita beli untuk kesehatan, begitu kita minum, kita konsumsi malah nambah. Kesehatannya makin nggak bagus seperti itu. Jadi sangat penting sekali di label. Oke, lanjut. Begitu juga di label pangan, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang penting. Kemudian selanjutnya ceklik I, cek izin edar. Nah, kenapa penting izin edarnya dicek? Karena kalau dia sudah punya ada izin edarnya, berarti sudah diperiksa sama BPOM. Nah, BPOM itu seperti disampaikan Bu Rini tadi, kita cek di tempat produksinya, dia buatnya benar nggak produk ini. Kemudian nanti di sarana-sarana distribusi, tempat-tempat penjualan juga kita sampling, kita beli lagi tuh produk, kita cek lagi di laboratorium, masih aman tidak gitu. Nah, jadi pastikan selalu cek beli yang udah ada izin edarnya, semuanya itu ada pasti izin edarnya, mulai dari kosmetik, mulai dari rias wajah sampai seperti tadi sabun mandi itu ada izin edarnya. Obat tradisional juga ada, seperti contoh lipstick itu aja juga dengan segitu itu kecil. Kalau pengen ngelihat itu ada itu informasinya, situ labelnya itu ada di lembaran itu berlapis-lapis. Nah, jadi pastikan dia ada izin edarnya karena kita sudah jamin itu. Kenapa? Bapak Ibu sudah ngeluarin uang, jangan sampai nanti informasi yang seperti ini Bapak Ibu nggak tahu, beli malah rugi kesehatannya. Apalagi untuk kosmetik, rias wajah, muka kita ini kan aset, jangan sampai rusak gitu gara-gara yang ini. Apalagi setiap orang kan beda-beda sensitivitasnya masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir klik K, yang terakhir itu cek kadaluarsa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi juga, kadaluarsa ini sangat penting. Jadi kan memang pelaku usaha itu harus menjamin dia bahwa produknya itu aman digunakan sampai rentang waktu tersebut gitu. Jadi pastikan jangan sampai dibeli yang kadaluarsanya udah lewat. Nah, ini kadang-kadang pelaku usaha ini curang gitu. Jadi dia memberikan diskon. Nah, hati-hati dengan barang diskon. Biasanya kalau ada diskon, ini diskon 20%, ini diskon 30% dari harga normal. Langsung cek. Kalau saya itu langsung saya cek kadaluarsanya. Ini biasanya itu kadaluarsanya pendek. Nah, pastikan kalau dia makanan gitu, pastikan dia akan habis sebelum kadaluarsanya ini lewat seperti itu. Jangan gara-gara murah kita langsung beli aja, yang penting kita pengen untung, taunya nanti kita rugi. Nah, kita beli banyak lagi terus kita simpen. Wah, tambah rugi nanti itu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membentuk konsumen cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri dan keluarga dari ancaman produk obat ilegal yang tidak memenuhi syarat. Ingat BPOM, ingat ceklik. Cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Matur nuwun Pak Nur, cair, manyes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur.